Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah suatu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita tentunya, di mana sepanjang satu kuartal ini kita akan mempelajari mengenai peranan gereja di dalam masyarakat. Tuhan tentu mempunyai setiap rencana untuk setiap anggota-anggota di dalam gerejanya mempunyai peran yang positif di dalam masyarakat. Untuk itulah, pada hari ini kita akan kembali mempelajari apa rencana Tuhan kepada kita tentunya, agar kita mempunyai suatu dampak yang positif di dalam masyarakat di mana kita tinggal tentunya. Pada hari ini, sebelum kita mempelajari, tentu adalah jauh lebih baik kita undang setiap anggota keluarga kita, sehingga kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa juga siapkan Alkitab berada dekat kita, sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajarannya adalah Sungai yang Mengalir. Apa yang kita akan pelajari melalui pelajaran hari ini? Dalam buku Yeskiel 47 ayat 1-8, kita akan mempelajari ada sebuah aliran sungai yang mengalir dari tahta bait suci tersebut. Kita akan sama-sama membacanya. Yeskiel 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita dapat membukanya. Setelah kita menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Yeskiel 47. Judulnya adalah Sungai yang Keluar dari Bait Suci. Ayat yang pertama. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Ya. Jadi ada sebuah aliran air yang keluar dari bait suci tersebut. Kemudian, lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan, ya, semakin besar alirannya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air. Maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Ya, setelah 1000 hasta, kurang lebih sekitar 500 meter. Kemudian dia ukur untuk mencelupkan kakinya, tinggi air itu semata kaki. Ya, ia mengukur 1000 hasta lagi. Ya, ia berjalan kurang lebih 500 meter lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang airnya sudah tambah dalam. Tadi semata kaki, sekarang sudah hampir selutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Ya, jadi jalan hampir kurang lebih 500 meter lagi. Sungai itu sudah semakin dalam. Sekarang sudah sepinggang. Kemudian ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat lagi berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ya, setelah berjalan lagi, akhirnya sungai itu sudah semakin dalam dan orang bisa berenang di sana. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya, akhirnya di tepi sungai itu, dalam perjalanan balik, dia mulai melihat begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup akibat dari aliran sungai tersebut. Kemudian di ayat 8, ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar." Ayat 9, "Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana
menjadi hidup atau ada kehidupan. Dari yang tadinya tidak ada kehidupan, tetapi akhirnya karena aliran sungai itu yang awalnya tadi kecil, tapi semakin menjadi makin dalam, makin dalam, makin dalam, dan selalu menghasilkan sebuah kehidupan. Dan di situ dikatakan ujungnya sampai ke laut mati, yang disebut tadinya laut yang tidak ada kehidupan, makanya disebut laut mati. Karena letaknya sangat rendah dan sangat asin, tidak ada yang hidup di sana. Tetapi akhirnya air yang mengalir dari bait suci ini akhirnya bermuara di sana dan akhirnya menjadikan suatu kehidupan yang tadinya tidak ada kehidupan. Ini adalah suatu pelajaran yang menarik yang kita bisa angkat dari apa yang Nabi Yeskiel coba angkat untuk kita mengerti apa makna sungai yang mengalir juga dalam kehidupan kita pada hari ini. Bait suci tampaknya mengalami sebuah kebocoran. Ya, kita dapat lihat sepertinya ada sebuah kebocoran dalam bait suci tersebut. Anda mungkin bertanya, apakah karena ada sebuah pipa yang bocor atau apa yang membuat sehingga ada kebocoran di sana? Tapi dalam hal ini bukannya suatu pipa yang bocor, tetapi ini adalah suatu kebocoran yang bermakna positif untuk dapat mengaliri sebuah aliran air untuk menghasilkan sebuah sumber kehidupan. Air bocor yang keluar dari bait suci itu mengalir, diberikan gambaran oleh buku Yeskiel ke arah timur. Timur Yerusalem adalah laut asin, juga dikenal sebagai laut mati. Permukaan air laut mati itu sangatlah rendah di atas bumi. Antara Yerusalem dan laut mati ada sekitar kurang lebih 21 mil jaraknya, atau dalam kilometer sekitar 34 kilometer. Dari sebagian besar negeri padang gurun yang termasuk juga daerah Arabah, juga dikenal sebagai bagian yang dangkal sungai Yordan dan laut mati. Ya, ini daerah-daerah yang gersang. Tapi air ini mengalir ke arah timur tersebut, ya. Laut itu sendiri begitu asin, sehingga di dalam laut asin atau laut mati yang kita kenal saat ini tidak ada yang bisa hidup di sana. Namun, apa yang baru saja kita pelajari dalam buku Yeskiel 47 ayat 1 sampai 8, air yang bocor dari bait suci tersebut mencapai daripada daerah ujungnya adalah laut mati. Air yang mati dari laut itu akhirnya disembuhkan. Ini dapat dipahami secara simbolis, juga seharusnya peran daripada gereja pada saat ini dan umat-umat Tuhan sebagai anggota gereja pada saat ini juga. Apakah di tempat di mana kita berada, bangunan ataupun umat kita merupakan suatu aliran, ada yang bocor keluar daripada gereja kita untuk menghasilkan suatu kehidupan di mana kita berada, atau di daerah sekitar kita malahan daerah yang tandus, tidak ada kehidupan karena para anggota-anggota gereja tersebut mereka tidak mau mengalirkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada mereka. Daerah sekitar mereka mati, dan cepat atau lambat mereka pun juga akhirnya menjadi mati. Gereja itu menjadi gereja laut mati yang asin. Ini dapat dipahami agar kita juga dapat menjangkau, kita menjadi sumber kesehatan, kita menjadi sumber kehidupan, kita menjadi sumber penyembuhan bagi mereka yang berada di sekitar gereja kita atau di sekitar dimanapun kita tinggal. Dan mereka itu mengalami suatu kematian karena akibat dosa yang ada semakin meningkat di dalam dunia ini tentunya. Dan tentu dosa adalah pelanggaran akan hukum Tuhan. Untuk itu perlu di antara umat-umat Tuhan memberikan suatu contoh di mana umat-umat yang menurut akan kebenaran firman Tuhan bukan karena paksaan, bukan karena ketakutan, tapi karena kasih yang sejati dan mereka mengerti akan karakter Tuhan yang memberi kebebasan memilih, tapi mereka menyadari bahwa kebebasan yang Tuhan berikan adalah suatu kasih karunia Tuhan kepada makhluk yang sempurna. Dan jikalau mereka menuruti apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah suatu hal yang baik.
sehingga mereka menurut itu bukan karena paksaan, tapi karena mereka tahu bahwa Tuhan selalu memberikan setiap firman-Nya untuk yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Kita juga dapat mengerti ketika Yesus hadir di dalam muka bumi ini, dalam khotbahnya di atas bukit, dia juga memberikan suatu firman kepada kita. Dalam Matius 5 ayat 16, apa yang Yesus katakan kepada kita di sini? Dan dalam hal bagaimana kita juga mewakili apa yang Yesus sampaikan untuk menjadi suatu alatnya kepada dunia ini. Matius 5 ayat 16. Ini adalah salah satu khotbah yang sangat kita mungkin sering dengarkan ketika Yesus hadir di dalam dunia ini. Khotbah di atas bukit. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dan ketika mereka melihat perbuatan-perbuatan baik kita yang nyata, mereka akan memuliakan, karena itu mereka dapat mengenal akan Bapa kita yang di surga. Karena kehidupan karakter Kristus nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Ini yang seharusnya menjadi pertanyaan. Perbuatan-perbuatan baik apakah yang nyata dalam kehidupan kita setiap harinya? Kemudian kita juga dapat melihat dalam sebuah pelajaran sungai yang nyata dalam kehidupan saat ini. Ada sungai di daerah Afrika, yaitu di bagian kota yang bernama daerah Zambezi. Ada nama sungai yaitu sungai Zambezi di daerah Zambia, Afrika. Bermula dari selokan, ya. Jadi sungai Zambezi yang besar ini, kalau diurut sebenarnya mulanya hanya dari sebuah selokan kecil yang dangkal yang berasal dari sebuah pohon, ya. Air yang dangkal selokan itu mengalir di bawah sebuah pohon. Kemudian sebagaimana itu mengalir menuju air terjun Victoria, itu muncul juga dari sebuah selokan. Mulanya hanya setinggi pergelangan kaki, seperti yang kita baca daripada pelajaran Yeskiel 47 ayat 1-8 tersebut. Awal mulanya hanya sedangkal semata kaki. Kemudian di situ dikatakan, tetapi kemudian dia akan berjalan terus dan semakin lama menjadi setinggi lutut, akhirnya menjadi setinggi pinggang, kemudian akhirnya sungai itu cukup dalam dan bisa direnangi. Demikian pula, meskipun dalam kehidupan kita melakukan hal yang kecil pada mulanya, sungai dari bait suci meningkat dalam daya pergerakan dan dampak dan menjadi sungai sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ditulis dalam Yeskiel 47 ayat yang kelima. Pengaruh daripada gereja Anda mungkin dimulai juga dalam hal-hal yang kecil yang Anda lakukan. Tetapi itu haruslah tindakan yang nyata dan tulus, sehingga hal yang kecil itu akan menjadi sebuah berkat. Tetapi itu dapat tumbuh dengan akhirnya merupakan suatu dampak yang dapat mengubah masyarakat yang lebih luas. Dan itulah peran gereja Anda ketika Anda mempunyai satu dampak yang luas terhadap masyarakat di mana gereja Anda didirikan. Pekerjaan kita telah disampaikan juga Ibu White dalam Testimony for the Church jilid 7 halaman 171. Tuhan menyampaikan kepada Ibu White bahwa setiap pergerakan daripada yang namanya gereja haruslah mereka merupakan suatu tindakan dampak yang nyata, dimulai dari awal yang kecil, bahkan mungkin disebut sangat kecil, seperti anak sungai tersebut. Tapi Tuhan akan memberkati jikalau setiap umat-umatnya mau membuka tangan mereka untuk menjadi saluran berkat. Dan bukan hanya orang yang terberkati, sebenarnya mereka akan merasa terberkati karena Bapa memiliki karakternya yang menjadi suatu kesukacitaan jikalau setiap anak-anaknya mau memiliki karakter sebagaimana karakter Bapa dan karakter Kristus. Inilah pelajaran kita mengenai sungai yang mengalir hari ini. Dan biarkanlah melalui pelajaran hari ini kita dapat mengerti untuk kita
dapat menjadi suatu aliran sungai yang dimulai dari hal yang kecil, tetapi dia akan terus naik sebagaimana sungai yang mengalir dari Bait Suci dan sungai Zambezi. Dan akhirnya menjadi suatu berkat dan sungai yang dalam. Kiranya melalui pelajaran ini, kita dan seluruh keluarga kita dapat menjadi berkat aliran sungai dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati.